Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفيما رب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والاتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Amma ba'du, insyaallah mulai hari ini untuk pembelajaran nahwu kita coba buka dari kitabnya langsung saja ya. Karena kemarin untuk pengantar-pengantar sudah cukup dengan kitab-kitab asing. Ya, kalau kita berbicara mengenai bahasa Arab tentu asingnya adalah bahasa Indonesia itu asing ya. Nah, kita cukup dengan kitab-kitab asing, kita masuk ke kitab-kitab aslinya, kitab-kitab berbahasa Arab. Nah, salah satu kitab, bahkan bukan hanya salah satu kitab yang harus dimulai dalam mempelajari bahasa Arab adalah kitab Al-Muqaddimatul Ajurumiyah. Kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah ditulis oleh Ibnu Ajurum atau Imam As-Salhaji. Nah, ini mungkin untuk awal ini kita hanya pengulangan saja. Ini mungkin sempat dibahas di beberapa pertemuan kita yang lalu, mungkin setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu gitu. Dan masih mungkin masih sedikit menempel dan mungkin masih ada yang sudah lupa sama sekali, tidak tahu apa ini yang dibahas seperti ini ya. Oke, pertama untuk mengenai basmalah, sebenarnya terdapat perbedaan pendapat ulama di sini ya, perbedaan pendapat para syarihul kutub ya, syarihul kitab ya, syurahul kitab, orang yang mensyarah kitab ini, orang yang memberi keterangan kitab-kitab ini. Sebagian mengatakan kitab Muqaddimah Ajrumiyah ini menggunakan basmalah di awalnya. Sebagian yang lain mengatakan tidak menggunakan basmalah. Jadi jangan heran kalau di kitab Syarah Ajrumiyah ini banyak sekali ya. Jangan heran nanti kalau salah satu syarahnya itu ada yang mensyarah basmalah, seolah-olah basmalah itu bagian dari matan Ajrumiyah. Sebagian yang lain mengatakan atau tidak mensyarah, sehingga seolah-olah mengatakan itu bukan bagian dari basmalah. Nah, yang aqua mana, yang pendapat yang lebih kuat yang mana? Pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya matan Ajrumiyah itu tidak dimulai dengan basmalah. Ya, jadi kalimat pertama dalam matan Ajrumiyah adalah al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu kalam pertama, ya. Tidak ada yang lain sebelum itu. Ya, tidak ada muqaddimah segala macam, tidak ada. Ya. Langsung dimulai dengan al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu yang aqwa, pendapat yang terkuat seperti itu. Nah, kalau kita misalkan ya, di kitab ini ya, nah, kan ada bismillahnya nih. Nah, ini bismillahnya ini bismillah bid'ah ini. Artinya secara asal tidak ada nulis bismillah. Nah, kenapa bismillah dicoret-coret? Anggaplah seperti itulah. Ya, ibaratnya ini bismillah ini menurut pendapatnya Aqua ini bukan bagian dari matan Ajrumiyah. Berarti ini tambahan dari percetakan yang menambah isi kitabnya. Nah, ini juga tidak ada. Ya, ini juga tidak ada, ini tidak ada. Ini juga nggak ada. Ya. Kalimat pertama itu al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil waqti. Seperti itu. Ya. Nah, kemarin kita sempat menyinggung bahwasanya dalam bahasa Arab itu, dalam struktur penyusunan bahasa Arab itu ada yang dinamakan dengan istilah huruf. Huruf digabung dengan huruf memiliki makna menjadi kalimah. Kalimah terbagi tiga, isim, fi'il, huruf. Nah, kalimah digabung dengan kalimah menjadi jumlah. Jumlah itu ada yang mufidah, ada yang ghairu mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah yang dapat memberikan faedah kepada orang lain. Artinya jumlah itu sudah sempurna.
Ada lagi jumlah ghairu mufidah, jumlah yang tidak dapat memberikan faedah kepada orang lain atau tidak sempurna atau belum sempurna jumlah tersebut. Nah, gabungan dari beberapa jumlah itu nanti disebut dengan istilah faqrah. Nah, jumlah mufidah diantaranya ada yang disebut dengan istilah kalam. Ya. Di antara jumlah mufidah itu yang disebut dengan istilah kalam. Nah, ternyata kalam itu tidak hanya sebatas pengertiannya kumpulan dari beberapa kalimat yang telah sempurna atau bisa memberi faedah, tidak sebatas itu. Ya, ada beberapa kriteria kalam itu bisa dikatakan sebagai kalam. Artinya kalau bukan atau belum terpenuhi syarat-syarat dari kalam, maka itu bukan disebut dengan istilah kalam. Nah, apa saja syarat kalam? Syarat kalam ada 4. Al-lafzu, al-murakkab, al-mufid, al-wada'. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Kalam itu apa? Lafaz yang murakkab, yang mufid dengan wada'. Nah, itu yang perlu kita cari definisinya. Apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu wada'. Ya. Kalau diartikan nggak nemu apa itu kalam. Nah, harus dimaknai. Maksudnya lafaz apa, maksudnya murakkab apa, maksudnya mufid apa, maksudnya wada' ini apa. Yang pertama, kalam itu harus lafaz. Ya, apa itu lafaz? As-sautul mustamilu ala ba'dil huruf fil hijaiyah. Ya. Ini di dalam itunya ada. Ya. As-sautul mustamilu ala ba'dil huruf fil hijaiyah. Apa itu lafaz? Suara. Ya. Jadi lafaz itu suara. Artinya buku ini apakah kalam? Buku yang kita bukan kalam. Kenapa? Karena dia bukan suara. Kecuali kalau dilafazkan. Misalkan, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Mufidu bil wad'i. Itu kalam apa tidak? Itu kalam. Kenapa? Karena dilafazkan. Ada suara. Tapi kalau seandainya buku saja itu tidak kalam namanya. Karena dia bukan lafaz. Karena lafaz itu mesti saut, suara. Suara itu apa? Yang keluar dari mulut kita itu, yang bunyi-bunyian keluar dari mulut itu suara. Kalau tidak keluar bunyinya itu berarti bukan lafaz, bukan kalam. Nah, apakah semua suara itu disebut dengan kalam? Tidak. Suara yang bagaimana? Suara yang mencakup huruf hijaiyah. Suara yang mengeluarkan huruf hijaiyah. Yang 28, 29, 30, 31 terserah mau jumlahnya berapa. Artinya kalam itu adalah lafaz. Lafaz itu yang bagaimana? Lafaz itu adalah suara yang mencakup di dalam suara tersebut huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau misalkan saya pergi ke pasar, kalam apa bukan? Bukan. Kenapa? Syarat apa yang hilang? Syarat lafaz. Kenapa? Lafaz itu kan harus suara yang mencakup huruf hijaiyah. Nah, saya pergi ke pasar itu bukan huruf hijaiyah. Kecuali kalau dibikinkan Arab jadi bisa. Misalkan saya pergi. Nah, ketika ini bisa jadi kalam dia, tapi seperti ini. Jadi bahasa yang aneh seperti itu. Nah, yang pertama. Jadi apa itu kalam? Yang pertama ketika dia lafal ya. Kalam itu pertama dia harus lafal. Apa itu lafal? Suara yang mencakup huruf hijaiyah. Yang kedua harus murakkab. Apa itu murakkab? Harus tersusun dari minimal 2 kalimat. Jadi tersusun dari minimal 2 kalimat. Ya. Kalau dari 1 kalimat itu bukan kalam, namanya kalimat. Ya. Tersusun dari 2 kalimat minimal. Ya. Artinya kalau mau lebih boleh, kalau kurang jangan. Itu minimal. Misalkan Zaidun pergi, Ja'a Zaidun, ya. Atau al-masjidu kabirun, 2 kata, ya 2 kalimat. Kalau satu berarti itu bukan merokap namanya tersusun berarti minimal 2. Kalau satu itu bukan merokap namanya. Nah, tapi tidak semua merokap ini atau tidak semua kalimat yang 2 ini disebutkan kedua-duanya. Kadang disebutkan satu tapi maksudnya 2. Contohnya, misalkan ada orang bertanya ya, si A ini ada si A. Nah,
Ada si orang ini si A, ini si B. Si A nanya, man huwa? Ya. Itu ada orang baru tuh, siapa sih dia? Nah, ini udah pasti kalam karena udah dua kalimat kan, ya, dua kata tersusun. Dijawab oleh si B, Zaidun. Zaidun. Nah, apakah perkataan si B ini merupakan kalam? Nah, dia kan cuma satu kalimat ini. Dia kan cuma satu kalimat, bukan dua kalimat. Nah, ini termasuk kalam, meskipun satu kalimat. Kenapa? Aslinya ini bukan satu kalimat, aslinya dua kalimat. Ya. Aslinya apa? Huwa Zaidun. Aslinya huwa Zaidun. Ya, siapa dia? Dia Zaidun. Nah, kan kita kan orang Indonesia sering nyingkat-nyingkat Zaidun. Ya. Dia siapa? Zaidun. Aslinya kan kalau jawaban sempurna kan. Ya. Kalau misalkan kita belajar dulu di SD apa di itu kan di SMP kan ada namanya istilahnya jawaban sempurna. Ya, kalau kita ingin ujian, jawablah dengan jawaban sempurna. Apa itu jawaban sempurna? Apa itu mobil? Kita nggak bisa langsung jawab benda beroda empat, nah, nggak bisa. Mobil adalah, nah harus ada itunya gitu kan. Atau apa itu pensil? Pensil adalah, harus ada kalimat seperti itu. Nah itu kan jawaban sempurna. Nah kadang kita karena terlalu panjang kita hilangkan hal itu. Nah seperti itu. Nah berarti apakah kalimat Zaidun yang meskipun diucapkan si B ini satu kalimat ini saja dapat disebut dengan kalam? Kalam karena aslinya dia dua kalimat yang salah satunya disembunyikan seperti itu. Dari mana kita ketahui bahwasanya ini dua kalimat? Dari namanya istilahnya siyakul kalam. Ya. Siyak itu apa artinya? Siyakul kalam. Ya, dari siyakul kalam. Ya. Dari proses atau struktur kalimatnya. Nah, dari mana kita tahu ada huwa? Ya karena dalam konteks hal ini si A bertanya man huwa, siapa dia. Nah, kita dalam hal ini memahami si B ini mengatakan si huwa Zaidun, maksudnya si B ini bukan Zaidun saja. Jadi ada konteksnya. Siap itu konteks. Ya, konteks kalimat ini seperti apa? Ya. Kalau misalkan ya ada orang nih ngomong ya Abdullah, dia ngomong itu aja Abdullah, udah gitu aja ya. Atau jangan Abdullah dah, kepanjangan. Eh, Jamal misalnya, Jamal, Jamal. Nah, ini kalam apa bukan? Kira-kira kalam apa bukan kata si A ini? Yang disampaikan oleh si A ini kalam apa bukan? Pasti bukan Enggak, kalam. bukan. Kita lihat dari konteks manapun ini bukan kalam ini. Ya, apa konteksnya dia mengatakan dia kalam? Kecuali kalau si A menjawab pertanyaan si B, man huwa, siapa dia? Lalu dijawab. Berarti kan konteksnya apa? Konteksnya dia ini bukan hanya mengatakan Jamal, tapi ada yang tersembunyi yaitu huwa. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi yang pertama adalah lafaz. Kalam itu harus lafaz, suara yang tersusun dari as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Yang kedua harus murakkab. Ya, harus murakkab. Apa itu murakkab? Ya, ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Tersusun dari dua kalimat atau lebih, minimal dua. Ya, ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Yang ketiga harus mufid. Ya. Nah, ini agak sedikit bingung nanti ya. Kalam itu harus mufid yang ketiga. Apa itu mufid? Ayah sunah sukutul mutakallim. Ya. Si mutakallim dia memilih diam setelah ada kalimat yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Ya. Nah, apa itu mufid? Ayah sunah sukutul mutakallim. Si mutakallim memilih diam. Artinya gini, kita ngomong sama orang terus orang itu udah diam, nggak nanya lagi. Nah, itu disebut dengan diam dia. Misalkan kalau kita bilang, saya pergi ke pasar.
apakah si lawan orang yang kita kasih tahu itu akan protes maksudnya dari perkataan kita? Tidak. Kenapa? Karena kita sudah sempurna mengatakannya. Tapi misalkan gini, ada si A ngomong ke si B. Apa kata si A? Kalau kamu pergi ke pasar, lalu udah diam aja di situ. Kira-kira kalau dihadapkan dengan perkataan seperti itu, apa yang kita lakukan? Nanya Pasti ya. akan bertanya. Gitu. Kenapa kalau kita ke pasar? Kenapa emang? Nah, kalau misalnya kita, itu berarti bukan kalam. Kenapa? Karena mutakalim masih butuh atau masih menunggu kelengkapan dari kalimat itu. Nah, maksudnya diam ini apa? Dia sudah nggak menunggu itu lagi, artinya nggak bertanya lagi. Maksudnya apa? Atau sempurnanya apa sih maksudnya kalimat yang disampaikan? Yang sudah sempurna gitu. Nah, kalau sudah, makanya itu disebut dengan mufid. Nah, tapi kalau seandainya kalau kamu ke pasar besok, udah titik sampai di sana, nggak ada lagi. Nah, pasti orang akan bertanya lagi kan, tidak diam si mutakalim, tapi berbicara dia. Kenapa kalau saya ke pasar besok? Nah, itu namanya kalimat yang mufid seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kayak muhajir ya, kalau antum tahu ya, dia itu pernah mengutarakan kalimat yang tidak mufid, kalam yang tidak mufid. Misalkan, bukan misalkan ini fakta di lapangan ini. Jadi misalkan dia masuk kamar, terus dia bilang, kalau Torik, gimana Pak? Helikopter tadi. Ya, tiba-tiba helikopter gitu. kalau Torik apa? Nah ini kan nggak mufid, artinya apa nih maksudnya? Faedahnya nggak ada. Nah itu kalimat-kalimat yang nggak ada faedahnya. Ya. Jadi kalau nggak faedah itu bukan berarti nggak ada faedah secara itu juga. Misalkan langit di atas, itu mungkin kan ada faedah. Ya mungkin itu berfaedah, tapi kan sudah mufid juga gitu kan, seperti itu. Dia mufid meskipun dia sudah memberikan faedah kepada kita. Ya siapa yang nggak tahu langit di atas? Karena kan langit di atas kita. Nah, ada nggak perlukah imat informasi itu? Kan tidak. Nah, tapi kan secara makna itu kan tidak memberi faedah buat imat kan. Tapi kalau secara lafaznya itu mufid, tetap mufidnya. Karena kita memandang mufid itu dari apa? Dari si mutakalim dia masih akan bertanya lagi tentang apa yang kita katakan atau tidak gitu. Kalau misalnya ke mat langit itu, ayo nungguin kan? Nah, itu yang disebut dengan yang nggak mufid itu. Gitu. Ya, itu nggak mufid. Mat tanah itu di bawah, bumi itu di bawah atau ya gitulah, bumi di bawah. Semua orang juga tahu gitu. Ya, semua orang juga tahu. Berarti apakah itu tidak mufid? Mufid ya, karena standar mufid yang dimaksudkan di sini bukan mufid dari segi apakah dia sudah kita ketahui atau belum, tapi mufid standar di sini ya untuk saat ini ya, bukan berarti nanti ada perbedaan pendapat, tapi nanti untuk saat ini konteksnya mufid itu apa? Ketika si mutakalim tidak lagi mempertanyakan apa yang disampaikan atau tidak menunggu sesuatu yang akan disampaikan oleh si orang yang diajak bicara tadi. Ya. Mat, nanti kalau udah pulang, udah, nah, nungguin kan? Nah, itu berarti mufid apa tidak? Tidak mufid, gitu, seperti itu. Ya. Jadi kalau meskipun Mat tahu, ya itu dianggap mufid. Mat, baju itu pakainya di atas, celana pakainya di bawah. Ya. Orang udah tahu gitu. Tapi apakah itu mufid atau tidak mufid kira-kira itu? Mufid. Mufid. Meskipun Imat sudah mendapatkan faedah itu, artinya Imat tidak mendapatkan faedah baru dari yang disampaikan orang itu. Ya tidak ada faedah kan? Ngapain sih tahu baju pakainya di atas, celana pakainya di bawah? Nggak ada faedah. Nah tapi secara konteks saat ini itu sudah mufid namanya. Kenapa? Karena Imat nggak nunggu lagi apa yang akan disampaikan selanjutnya seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan mufid. Ya. Terus yang terakhir namanya syarat kalam itu harus dia wadha'. Apa itu wadha'? Sesuatu atau bahasa yang ditetapkan oleh orang Arab. Ma wadha'ahul Arab. Sesuatu yang ditetapkan atau diletakkan oleh orang Arab. Artinya apa? Berbahasa Arab. Kalam itu mesti berbahasa Arab. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia itu berarti bukan kalam.
Kalau bahasa Perancis itu bukan kalam, ya. Bahasa Belanda itu bukan kalam, ya. Kalau bahasa Bekasi itu bukan kalam, bukan. Bahasa Tangerang itu bukan kalam namanya, seperti itu, ya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa itu bukan kalam. Kalam itu mesti bahasa Arab, seperti itu, ya. Jadi ada berapa syarat kalam? 4. Yang pertama, Lafaz. Murokab. Rokab, mufid, Mufid. mudhaf, ya. atau Lafaz itu sautul mustaqil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Murakkab itu ma tarakaba min kalimataini fa aktsar. Mufid itu ayah sunah sukutul mutakallim. Wada itu ma wada'ahul Arab, ya. Diletakkan atau dibuat oleh orang Arab, ya. Nah, kalau nggak ada bahasa Arabnya gimana? Misalkan durian. Ya, durian. Itu gimana? Apakah bisa nanti digolongkan kalam? Akal tu durian. Ya, sebenarnya durian ini nggak ada bahasa Arabnya. Kenapa? Karena di Arab nggak ada durian. Oh Nggak iya. ada di Arab, nama durian nggak ada. Sehingga kalau orang Arab ke Indonesia pasti dia nyebutnya durian. Nah, meskipun durian juga mereka menyebutnya, berarti itu sudah diletakkan oleh orang Arab seperti itu. Durian itu durian. Jadi durian kita durian sama dengan durian, sama dengan durian ini. Menjadi wabahul Arab. Jadi bahasa Arab. Sudah menjadi bahasa Arab secara otomatis. Seperti itu. Lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, kalam itu ya. Nah, ini agak menarik sedikit. Kalau kita baca wa aqsamuhu salah satu. Ini kan dhamir, harus punya marji dhamir. Kemana marjinya aqsamuhu? kalam. Kalau kita bilang ke kalam, kira-kira isim, fiil dan huruf ini apakah bagian dari kalam? Ya. Apakah kalam itu ya, kalam itu ada isim, ada fiil, ada huruf, apakah begitu? Apakah itu? Ya kalau baliknya ke kalam kan seperti itu artinya. Berarti kalam itu ini, pembagian kalam ada 3, ada isim, fiil, apa huruf. Kemarin apakah isim, fiil, itu pembagian dari kalam? Kemarin gimana? Isim, fiil, itu pembagian dari kalam atau pembagian dari apa? Dari kata-kata. Dari kata. Dari kalimah kan? Kalimah. Bukan dari kalam. Berarti kan seharusnya aksamul kalimah di sini kan, bukan aksamul kalam kan? Kalau ini kan dhamirnya kan ke kalam baliknya. Ya kan? Nah, apa maksudnya di sini? Di sini baliknya memang ke kalam, tapi al-kalamnya bukan al-kalam yang sudah sempurna, tapi al-ajza allati, ya, bahagian-bahagian dari kalam yang menyusun kalam itu. Jadi pembagian kalam bukan kalamnya itu, tapi bahagian yang menyusun kalamnya itu. Nah, jadi diartikan di sini apa? Bukan pembagian kalam, meskipun marjinya ke sini, benar. Tapi bukan diartikan kalam itu lafaz murakkab mufid wadha, pembagian kalam itu ada 3, bukan. Pembagian bagian-bagian yang menyusun kalam itu ada 3. Al-ajza allati yatarakkabu biha al-kalam. Bagian-bagian yang menyusun kalam itu ada 3, bukan kalamnya itu sendiri. Paham itu ya? Jadi kalau orang biasa ada 2 versi nanti, ada 3 versi orang. Pertama, orang akan mengartikan ini dengan kalam itu ini, pembagian kalam itu salah, arti seperti itu salah. Pembagian kalam itu ada 3 salah. Kenapa? Karena kalam tidak terbagi 3. Yang terbagi 3 itu kalimah namanya. Nah, ada orang yang mengartikan aksam dan pembagian kalimat ada 3. Itu salah. Kenapa? Salah marji. Ini domirnya mudzakkar, baliknya ke kalam. Nggak bisa ke kalimah. Kalimah itu mu'annas. Dan mu'annas pun nggak ada kalimah di sini. Sehingga nggak bisa jadi marji. Nah, yang ketiga yang benar apa? Gabungkan kedua ini. Jadi ini maksudnya marjinya ke kalam, tapi yang dimaksudkan adalah kalimah. Marjinya ke kalam maksudnya kalimah. Apa maksudnya?
Gabungkan keduanya. Bagian-bagian yang menyusun kalam itu. Ya maksudnya kalimah. Bagian yang menyusun kalam kan kalimah. Kalimat tambah kalimat jadi kalam. Berarti kan bagian penyusun kalam adalah kalimat. Seperti itu. Paham nggak itu kira-kira? Ya. Jadi jangan diartikan pembagian kalam. Kenapa? Karena kalam bukan dibagi 3. Jangan diartikan bukan pembagian dan pembagian kalimat. Jangan. Kenapa? Karena di sini nggak ada kalimat. Istilah kalimat kan nggak ada sebelumnya di sini. Berarti nggak bisa jadi marji. Yang kedua salahnya apa? Karena di sini domirnya mutakar, kalimat itu muannas. Jadi bagaimana cara mengartinya? Pembagian, ya, pembagian apa namanya? Bagian yang menyusun, bagian yang menyusun kalam itu terbagi 3. Dari mana dapat maknanya? Digabungkan dari 2 versi sebelumnya. Nah, di apa itu kalam? Al kalam wal lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Lafaz murakkab mufid bil wad'i. Hilang salah satu syarat bukan kalam. Harus terpenuhi 4 syarat. Nah, bagian yang menyusun kalam itu ada 3, namanya isim, namanya ada yang kedua namanya fiil, yang ketiga namanya harfun ja'ali ma'nan. Nah ini kemarin yang kita sebut dengan huruf ma'ani atau huruf harfu ma'nan. Apanya harfun ja'ali ma'nan? Huruf yang punya makna. Nah, ini untuk memisahkan antara huruf ini dengan huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu bukan aksamu ini bukan bagian dari sini huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu yang menyusun isim, yang menyusun fiil, yang menyusun huruf makna ini, namanya huruf hijaiyah. Seperti itu, paham ya? Oke. Apa bedanya isim, fiil, dan huruf? Nah, isim itu apa? Definisinya. Pertama kita masuk ke isim. Nah, isim itu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bizaman. Sebuah kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri dan tidak diiringi dengan waktu. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bizaman. Nah, ini definisinya harus hafal ya. Ini definisinya nanti kalau nggak hafal susah. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bizaman. Nanti memahami makna kalimat maknan fi nafsiha ini nanti ketika kita mendefinisikan huruf. Ya, kalau kita berbicara misalkan apa contoh isim? Buku. Ya, ketika kita nyebut buku itu ya gimana buku? Buku itu apa? Pasti kita akan mendefinisikan sesuatu yang berbentuk buku. Nah, berarti kan kata buku itu menunjukkan makna dari sesuatu yang berbentuk buku kan? Berarti kan dia memaksudkan dirinya sendiri. Ya, mengandung makna dirinya sendiri. Paham nggak maksudnya ala makna fi nafsiha itu? Ya. Jadi buku itu apa? Buku itu ya yang berbentuk buku loh. Misalkan ini apa? Ini apa kok jadi Kubus. yang itulah yang gampang ya. Mobil. Nah, anggap ini mobil beneran ya. Ini beneran. Ketika orang bilang ya, mobil, apa maksudnya mobil itu? Kendaraan. Ya, ada orang bilang mobil. Kendaraan roda 4. Pasti ketika orang menyebut istilah mobil, yang dimaksudkan apa? Ini. Berarti kata mobil itu menunjukkan makna ke dirinya. Apa bedanya ini sama ini? Sama. Ya mobil ya ini ya mobil gitu. Ya benda ini mobil, ya namanya mobil itu ya mobil. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Gitu. Menunjukkan kepada dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan isim. Yang kedua, walam tuqtaron bizaman, nggak punya waktu. Nggak ada buku kemarin, buku sekarang, buku besok, nggak ada. Ya, itu namanya isim. Nah, isim dapat diketahui ini secara definisinya. Nah, diketahui secara tandanya ada berapa? Yang pertama, khafat, tanwin, alif lam, huruful khafat. Nah, ada 4. Ada 4. Apa itu khafat? Nah, kita ingat lagi dulu pernah belajar ada istilahnya amil
ada namanya ma'mul, satu lagi namanya apa? Amal, amil, ma'mul, amal. Nah, khofat ini amal. Ya, khofat ini masuknya ke amal. Nah, apa contohnya amil, ma'mul, dan amal? Seperti ini. Kalau kita bilang Zaidun, ya, apa rokat dalnya? Apa rokat dal? Doma. Doma. Kalau kita masukkan min, bagaimana jadinya? Zaidin. Zaidin. Ya, berubah dia kan dari dun ke din. Nah, sebab dia berubah menjadi din apa? Min. Min. Min ini disebut dengan amil. Yang terkena perubahan karena masuknya amil apa? Zaidun. Zaidun. Zaidun ini disebut dengan ma'mul. Nah, proses perubahan dari dun ke din disebut dengan Amal. amal. Paham ini? Oke, contoh yang lain. Misalkan ribu. Ya. Baknya rokotnya loma. Masukkan lan. Jadi apa? Adriba. Riba. Mana yang amil di sini? Lan. Mana yang makmul? Yadribu. Ribu. Mana yang amal? Bu keba. Ya, proses dari bu ke ba itu namanya amal. Nah, khofat ini amalnya. Amal, khofat itu amalnya. Jadi beramal khofat dia. Paham nggak maksudnya beramal khofat? Jadi amal ini nanti ya, amal itu ya ada amal rofa. Ya nanti kita bahas setelah ini belum ada. Nanti agak sulit. Ada amalnya menjadi rofa dia, ada amalnya nasab dia, ada amalnya khofat dia. Ya kalau tadi contoh yang kedua yang lan tadi itu berarti kan amal apa dia? Amal Nasab. nasab. Makanya dia fiil gitu. Nah, sekarang dia amal khofat. Nah, contohnya apa? Ya tadi setelah huruf jar itu berarti amal khofat pasti. Kenapa? Karena ambilnya amil khofit. Ya. Paham nggak itu maksudnya khofat apa? Jadi khofat itu amalnya. Ya, amal yang mana? Amal yang khofat. Jadi tanda isim yang pertama itu apa? Dia beramal khofat. Contohnya tadi beramal apa? Paham? Amal paham dulu kan amal. Nah, itu tadi. Nah, amalnya emang bukan semua amal, tapi amal yang khofat saja. Makanya tadi kalau lan, yat riba, yat riba apakah dia isim? Bukan. Kenapa? Karena amal nasab. Karena amalnya bukan amal khofat. Amal khofat itu apa? Di antara amal khofat ya, di antaranya jar majrur ya. Ada huruf jar ya, majrurnya itu ya, setelah huruf jar ada majrur. Nah, ada lagi idhofah. Jadi mudhofun ilaih ya, mudhofun ilaih itu amal khofat. Ya, misalkan kitabullah. Ya kalau kita nyebut Allahu, asalnya Allahu, kita masukkan kitabu. Jadinya apa? Kitabullah apa? Ki. Kan gara-gara kemasukan kitab ini. Nah, ini mana yang amal? Yang amil mana yang amil? Amil. Mana yang amilnya? Yang menyebabkan dia berubah jadi apa? Kitab. Kitabu. Coba nggak ada kitab, nggak bakal jadi hi dia. Nah, itu namanya amil. Makmulnya mana? Yang berubah karena kemasukan amil mana? Allah. Allah. Amalnya apa? Fu ke hi. Nah, amal itu prosesnya ya, jangan hu-nya, jangan hi-nya, tapi perubahan dari hu ke hi. Ya. Jadi amal itu prosesnya. Kalau misalnya ditanya yang sholat itu yang mana? Yang sholat itu ya dari yang takbir, baca Fatihah, ya kita sebutkan semuanya, karena itu amalnya.
beramalnya. Kenapa sholat zuhur? Karena sudah tergelincir matahari di siang hari, itu penyebabnya, amilnya. Kita melaksanakan sholat, kita makmulnya, kita yang terkena korban. Apa yang kita lakukan? Ya sholatnya itu namanya amalnya. Paham ya? Nanti akan lebih paham lagi kalau kita udah bahas mengenai apa itu khafat, nasab, rafa, dan jazam. Intinya dia itu punya amal. Ya. Isim itu dia nanti bisa beramal. Ya. Artinya memiliki amal, terkena amalan. Ya. Dan amalannya itu amalan khafat. Ya. Amal rafa belum tentu isim, amal nasab belum tentu isim, amal jazam pasti bukan isim. Tapi kalau amal khafat pasti isim. Makanya tandanya isim pasti khafat. Khafat itu pasti isim. Nanti kita akan bahas khafat itu apa. Khafat istilah lainnya jar. Dia ada khafat, ada jar. Boleh nyebut khafat atau nanti boleh nyebut jar. Ya. Boleh khafat, boleh jar. Jadi nanti khafat lawannya jar. Ya, kalau misalkan khafid berarti nanti lawannya jar, ya kan jar. Jadi sim itu. Ya. Jadi harful khafat ya, sama dengan harful jar. Kita nyebut harful jar berarti sama dengan harful khafat. Khafat dan jar itu sama. Ya, jadi dia beramal, amalnya yang mana? Amal khafat atau amal jar? Sama. Khafat sama jar itu. Oke. Lanjut. Yang kedua tanwin. Jelaskan tanwin itu yang apa? Nunun sakinatun talhaqu atau tatba'u akhiral ismi lafdhan la khattan. Ya. Apa itu tanwin? Nunun sakinatun, nun sukun, talhaqu akhiral ismi, yang menempel pada akhir isim, lafdhan, secara lafaz, secara penyebutan, la khattan, tapi tidak secara penulisan. Contoh, kitabun. Ya. Bacanya apa lafaznya? Kitabun. Tapi tulisan asalnya apa? Kita pun gini kan? Nun. Ya. Nah, ini yang tanwin itu yang ini nih. Nunun sakinatun, nun sukun, talhaqu akhiral ismi, yang nempel ke isim, lafzon, secara lafaznya saja. Jadi lafaznya ada en-nya itu ada, en-nya itu ada. Tapi khottonnya nggak ada. La khotton, tidak secara penulisannya. Mana nunnya di sini? Di kitabun ini mana nunnya? Ada. Nggak ada. Tapi kita baca kan nunnya. Baca. Nah, itu yang disebut dengan tanwin itu. Nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi, lafzon la khotton. Nun sukun yang menempel pada isim secara lafaznya, secara penyebutannya, tetapi tidak secara penulisannya. Itu tanwin. Ya. Itu kan definisi yang ribet, intinya yang an-in-un, nah itu tanwin. Nah, kalau ada isim yang kemasukan tanwin itu, kalau ada kalimat yang kemasukan tanwin itu berarti pasti isim. Tidak mungkin fiil. Nggak mungkin yatribun, nggak ada yatribun. Ya. Doroban, nggak ada doroban. Ya. Pasti itu. Fin, nggak ada fin. Alan, nggak ada alan. Pasti semuanya kemasukan tanwin itu isim. Terus atau kemasukan alif lam. Pasti ya, alif lam kan tahu. Alif lam. Ini alif lam. Nah, al-kitabu, ya, al-madrasatu. Nah, itu berarti kitab, madrasah itu semuanya isim. Kenapa? Karena kemasukan alif lam. Terus huruful khafat. Nah, isimnya itu bukan huruf khafatnya, tapi kalimat setelah huruf khafat. Nah, kalimat setelah huruf khafat itu pasti disebut dengan isim. Huruf khafat apa? Min, ila, an, ala, fi, ba, ba, kaf, lam. Ya, masuk dalam huruf khafat apa? Huruf qasam. Nah, huruf qasam itu masuk ke dalam huruf khafat. Apa saja huruf qasam? Waw, ba, ta. Apa itu huruf qasam? Maksudnya huruf sumpah. Ya. Bukan huruf khafatnya yang isim, tapi kalimat setelah huruf khafat. Dhahabtu minal madrasati. Ya, mana yang isimnya di sana? Madrasati. Kenapa madrasah disebut dengan isim? Karena setelah huruf khafat. Terus apa lagi? Alif lam. Ya, alif lam. Atau misalkan anta kal qamari.
Anta kal qamari. Mana yang merupakan isim? Komari. Kenapa qamari itu isim? Alif lam. Ya, karena alif lam dan karena terletak setelah huruf Sebelumnya ada huruf qasam. qasam. Ya. Nah, contohnya yang kalimat huruf qasam ini wallahi. Maksudnya apa wallahi? Demi Allah. Nah, kenapa Allah ini disebut dengan isim? Terletak setelah huruf Qasam. qasam. Nah, huruf qasam itu bagian dari huruf Wafat. qasam. Seperti itu. Ya, wallahi, tallahi, ya, dan lain sebagainya. Jadi tallahi juga sama, tallahi. Tallahi. Min dari ila ke an dari ala di atas fi di dalam rubba sedikit sekali al-ba'u dengan al-kafu seperti lam milik ya. Katabku bil qalam, saya menulis dengan pulpen. Anta kal qamar, engkau seperti atau bagaikan rembulan. Walamu milik al-kitabul zaidin, buku ini milik si Zaid. Wow, tak demi artinya. Oke. Bisa beda tahu apa itu isim? Dah, itu dia tanda-tandanya. Jadi tanda isim ada berapa? 4. Yang pertama khafat, yang kedua tanwin, yang ketiga alif lam, Alif yang lam. keempat huruf Wafat. ya, terletak setelah huruf khafat ya. Atau huruf jar. Jadi ya, khafat jar sama ya. Yang kedua fiil. Apa itu fiil? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtu rinat bi ahadil azminati tsalatsah. Ya. Kalimat yang menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri ya, dan memiliki waktu yang salah satunya dari yang 3. Waktu rinat ya bi ahadil azminati tsalatsatil lati hiyal madhi wal hali wal mustaqbal. Pasti memiliki waktu, kemarin, sekarang atau besok. Nah, jadi kalau kita ditanya apa persamaan antara isim dan fiil? Sama-sama menunjukkan makna. Ya, sama-sama. Ya, nanti huruf juga menunjukkan makna. Dalam maknanya apa? Fi nafsiha. Binafsiha. Makna dirinya sendiri. Gitu. Menunjukkan makna dirinya sendiri. Nah, bedanya apa? Kalau isim tidak punya zaman, kalau fiil punya zaman. Persamaannya dalat ala maknan fi nafsiha, sama keduanya. Isim dalat ala maknan fi nafsiha, fiil dalat ala maknan fi nafsiha. Apa tanda fiil? Qad, sin, saufa, tanda ta'anis sakinah. 4. Nah, qad itu bisa masuk ke fiil madi, bisa masuk ke fiil mudhari'. Fiil amar nggak bisa. Ya. Sin dan saufa, kedua-duanya masuk ke fiil mudhari' saja. Tidak ada masuk ke fiil lain. Sin itu lebih dekat waktunya dibandingkan saufa. Saufa itu lebih jauh waktunya dibandingkan sin. Artinya sama-sama akan kan. Nah, ini dua ini disebut dengan huruf tanfis. Huruf tanfis. Ini harfu tanfis. Ini harfu tanfis apa? Sin dan saufa. Nah, yang ketiga ta nisakinah. Apa itu ta nisakinah? Tak sukun yang menunjukkan muannas ya, terletak pada fiil madhi nomor 6. Nomor 4. Fiil madhi nomor 4. Nomor 4. Ya. Apa maksudnya fiil madhi nomor 4? Hia. Ya, domir hia. Nah, domir hia itu kan nanti di fiilnya ada tak sukun di akhir. Nah, itu namanya ta nisakinah. Jadi kalau bisa dimasuki ta nisakinah itu disebut dengan fiil madhi. Ya, misalnya doroba, bisakah dimasukkan ta sukun? Bisa, dorobat, di domirnya hia, dorobat. Nah, kalau misalkan kitabat nggak bisa, berarti itu bukan fiil, itu isim nanti. Karena dia bisanya dimasuki tanwin sama alif lam. Ya, itu fiil. Ya. Jadi apa itu fiil? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtu rinat bi ahadil azminati tsalatsatil lati hiyal madhi wal hal wal mudhari wal mustaqbal. Ya, awil mustaqbal. Kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri dan berhubungan atau berkaitan dengan waktu yang 3 ya, entah itu besok, sekarang atau kemarin. Yang terakhir huruf. Apa itu huruf?
kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha fi ghairiha fi ghairihi fi ghairiha ya. Kalimatun dalat ala maknan Fi ghairiha. fi ghairiha. Nah, ini tadi bedanya antara isim fi'il dengan huruf. Huruf itu dia tidak menunjukkan makna dirinya sendiri, tapi menunjukkan makna kalimat lain. Misalkan fil masjidi. Ya. Nah, fungsi fi di sini apa? Ya, Zaidun fil masjidi. Fungsi fi di sini apa? Menerangkan apa? Menunjukkan Makna yang ditunjukkan oleh suatu fi di sini apa? tidak Keberadaan Zaid di mananya masjid. Kan? keberadaan. Artinya dia tidak memaknai dirinya sendiri. Fi itu tidak memaknai dirinya sendiri, dia memaknai orang lain. Fi itu memaknai si Zaid ini di mananya masjid. Nah, kalau Zaid misalkan, itu isim. Zaid itu apa? Ya Zaid, Orang. ya Zaid itu, orang Zaid itu. Masjid itu apa? Ya masjid itu gitu. Nggak ada hubungan sama Fi dan Zaid. Ini dihilangkan pun masjid masih bisa kita definisikan. Tapi Fi nggak bisa didefinisikan sebelum dia sudah menjadi kalimat, sehingga dia mendefinisikan sebuah kalimat. Makanya dia memiliki makna, tapi maknanya itu ada pada yang lain. Maknanya fi ini kan pada masjidnya ini, ya di mananya masjid. Dia tidak bisa memaknai dirinya sendiri. Makanya nanti makna huruf jar itu kan banyak. Fi itu nggak cuma satu, maknanya ada banyak sekian. Lam itu maknanya banyak sekian. Ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Min. Ya, dua makna saja misalkan. Dhahabtu minal madrasah. Minal madrasah. Ya. Nah, min ini apa artinya dulu? Artinya min apa? Dari. Nah, itu kan tadi. Sebenarnya min ini kita nggak bisa artikan dari secara penuh gitu. Artinya ada kemungkinan maknanya selain dari. Misalkan kalimat ya, minal. Minal ajsami, minal ajsami. Ajzami apa? Minal ajsami yadun. Oh, Itu ajsam. Coba artikan yang di atas. saya pergi ke Saya pergi sekolah. ke sekolah. Enggak, salah itu siapa yang mengartikan saya pergi ke sekolah itu? Saya Saya pergi dari Oh iya, saya pergi Oh iya. dari sekolah. Dari saya sekolah. pergi dari sekolah gitu. Oh iya, min Nah, kan berarti min di atas ini artinya apa? Dari. Kenapa kita bisa artikan dari? Karena konteksnya. Berarti dia fi ghairihi. Fi ghairiha maknanya. Sekarang coba artikan di bawah. Minal ajsami yadun. Apa tuh ajsam? Bagian dari badan itu tangan. Mana bagian nggak ada? Jangan mengartikan yang nggak ada kalimatnya. Ajsamnya Minal apa? ajsami yadun. Ajsam itu bagian tubuh, jamak dari jismun. Jismun kan bagian tubuh. Berarti tubuh-tubuh, dari tubuh-tubuh tangan. Apa dari tubuh-tubuh tangan? Nah, berarti min di sini bukan dari artinya. Di apa artinya kira-kira yang cocok? Di antara. Di antara. Oh. Coba artikan dengan arti di antara. Di antara bagian tubuh adalah tangan. Nah, berarti apa arti min? Arti min ini apa? Di antara. Ya, nggak bisa diartikan. Iya. Bagian. Ya, kenapa? Karena fi ghairiha. Maknanya fi ghairiha. Fi ghairiha. Ya, maksudnya makna fi ghairiha? Ya kita tunggu dulu dia masuk ke dalam kalimat. Nah, gara-gara sebab orang lain ya ada kalimat-kalimat lain inilah baru kita bisa artikan min itu apa. Nah, kalau dalam konteks yang pertama, berarti min artinya dari di sini. Berarti makna min itu dari, dia punya makna, tapi maknanya setelah ada yang lain fi ghairiha. Maknanya pada yang lain pengaruhnya gitu, bukan pengaruh pada dirinya sendiri. Nah, min yang kedua di antara nggak bisa diartikan dari lagi. Berarti ini sudah beda
maksudnya gitu. Min di atas ini namanya ibtidaul ghayah, nanti kalau udah belajar itu ya. Ini min fungsinya ibtidaul ghayah. Ya. Nah, min yang ke bawah ini namanya fungsinya tab'id. Itu namanya tab'id. Tidak ada. Ada ibtidaul ghayah, ada tab'id. Itu. Min yang di bawah. Jadi min itu apa? Artinya bisa ibtidaul ghayah, bisa tab'id dan lain sebagainya. Maknanya nanti ada 10, ada dan plus-plus. Di antaranya ada tab'id, ada ibtidaul ghayah. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam jumlah baru kita tahu dia itu ibtidaul ghayah atau tab'id. Berarti kan pemaknaan min itu, pemaknaan huruf itu tergantung kepada yang lain. Makanya maknan fi ghairiha. Nah, kalau misalkan isim dan fiil, tadi kita apakah membuat kalimat untuk mengartikan isim dan fiil? Kan tidak. Kitabun apa artinya? Buku. Ya buku, udah kan gitu. Kalau misalkan zahaba, pergi, udah. Pergi. Gitu. Tapi kalau min apa artinya min? Tergantung. Ya, kita harus lihat konteksnya dulu. Konteksnya dia sebagai ibtidaul ghayah, tab'id. Berarti kan maknanya dia, apakah dia punya makna? Min itu? Ada. Ada. Tapi makna-maknanya baru muncul setelah digandengkan. digandeng dengan yang lain. Makanya fi ghairiha. Ya. Paham ya? Jadi apa bedanya isim, fiil, dan huruf? Isim Ya. Persamaan isim dan huruf apa? Isim dan fiil apa persamaannya? sama-sama punya makna menunjukkan dirinya. Iya, Ya. Maknanya menunjukkan dirinya sendiri. Ya. Maknanya menunjukkan dirinya sendiri. Nah, ini dulu. Persamaan isim, fiil, dan huruf apa? Persamaannya yang 3 ini apa? Sama-sama punya makna. Sama-sama punya makna. Ya. Isim, fiil, dan huruf sama-sama punya makna. Apa bedanya makna isim fiil dengan makna huruf? Isim fiil menunjukkan dirinya, huruf maknanya menunjukkan dirinya sendiri. Kalau huruf maknanya setelah selain dari maknanya pada selainnya. Artinya maknanya itu baru bisa dimunculkan setelah dia ada yang lain. Jadi dia kalau masih single, masih sendiri, dia nggak bisa memberi makna dalam hidupnya. Ya. Jadi maknanya baru muncul setelah dia bersama dengan kata yang lain. lain. Ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang sendiri dan dia mengetahui makna hidupnya, makna dirinya, itu berarti dia isim dan fiil. Tapi kalau orang sendiri nggak tahu arah hidup, nggak tahu tujuan hidup, dia huruf. Dia butuh orang lain untuk memberi makna dalam hidupnya. Itu namanya huruf. Ya. Begitu cara mengartikannya. Ya. Paham ya maksudnya fi nafsiha dan fi ghairiha? Bukan berarti huruf nggak punya makna. Huruf itu punya makna. Jadi orang-orang seperti Mat ini yang nggak jelas tujuan hidup itu sebenarnya dia punya makna. Tapi dia butuh gandengan seseorang untuk mengetahui makna dirinya. Makanya dia kan punya abang gitu kan. Nah, jadi abangnya memberi makna dia. Jadi Mat sebenarnya hidup itu gini Mat. Nah, itu makanya Mat punya makna gitu, seperti itu. Ya. Jadi isim, fiil, dan huruf persamaannya sama-sama punya makna. Nah, bedanya apa antara isim, fiil, dan huruf? Isim dan fiil itu maknanya untuk diri sendiri. Untuk dirinya sendiri. Ada pada dirinya sendiri, ya. Ada pada dirinya sendiri. Kalau huruf, ya ada pada dirinya sendiri, tapi dia butuh kepada kalimat lain untuk memunculkan makna yang sebenarnya itu. Nah, isim dan fiil persamaannya apa? Sama-sama menunjukkan makna atas dirinya. Ya, menunjukkan makna dirinya sendiri. Bedanya apa? Bedanya isim kalau disertai zaman. Isim tidak punya zaman. Punya kalau zaman. fiil punya zaman. Ya, zaman ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama? Madi, hal, sama mustakbal. Madi, hadir, atau mustakbal. Hadir atau hal, sama. Hal itu juga hadir. Boleh hal atau hadir. Jadi fiil harus punya salah satu dari zaman yang 3. Zaman madi, zaman hal atau hadir, atau zaman mustakbal. Jadi yang bedakan isim dan fiil. Ya. Apa tandanya huruf sekarang? Sekarang tandanya huruf apa? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya. Ketika sesuatu itu tidak cocok atau tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim yang 4 tadi, ya, tanda isim yang 4 tadi, dan juga tidak bisa dimasuki tanda fi'il yang 4 tadi, berarti dia otomatis menjadi
Huruf. Huruf. Itu artinya ya. Yes. Tanda isim apa? 4. Tanda huruf apa? Tanda isim apa? 4. Tanda fi'il apa? 4. Tanda huruf apa? Tidak bisa dimasuki 4 tanda isim dan tidak bisa dimasuki 4 tanda fi'il. Iya. Itu maksudnya. Nah, jadi yang dimasukkan penulis seperti ini itu ya. Seperti itu maksudnya. Ma la yasluhu tidak cocok, tidak pantas, tidak sesuai ya bersama huruf itu tanda-tanda isim yang 4. Ya, kenapa 4 tadi silakan dicari lagi. Dan juga tidak cocok kemasukan tanda fi'il yang 4. Nah, berarti ketika itu namanya huruf. Jadi dari sini kita pelajari apa? Isim itu bisa didefinisikan, punya definisi, ya harus tahu definisinya. Tadi bahasa Arabnya dihafal dan punya tanda. Isim punya definisi, punya tanda. Apa definisi isim? Madalat ala maknan Binafsiha binafsiha Lam tuktaron Di zaman. zaman. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha wa lam tuktaron bi zaman. Ya. Tandanya apa? Tandanya tanwin bukan khofat. Khofat, Tanwin, tanwin, alif lam, Alif lam dimasuki Apa lagi? huruf bisa khofat. dimasuki huruf dimasuki huruf khofat. Khofat. Huruf khofat ada berapa berarti di sini? ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 8, 9. 11. 11 sih. 10. Nggak tahu berapa tuh. Ada berapa ya? Ada 12 pokoknya. Cari Oh, aja itu 12 itu itu. maksudnya yang mana. Ada 12. 12. Di sini 12. Nanti huruf khofat itu semuanya ada 20. Baru Wow. disebutkan 12. Ya. Ya. Jadi huruf khofat ada 20. 12, Baru disebutkan 12. 20. Nah, 12. fi'il definisinya apa? Madalat ala maknan fi nafsiha Di nafsiha waktu rinat bi ahadi apa sih tadi ketinggalan? azminatil salasa. Ketinggalan. Tahu. Ya hadi apa gitu. Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha Waktu rinat waktu rinat bi ahadil azminati salasatilati hiyal hiyal Madi, madi wal awil hal awil Mustaqbal. mustaqbal. Ya. Kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri dan beriring dengan waktu yang 3, entah itu kemarin, sekarang atau besok. Tandanya apa? Tandanya Qad. Qad. Sin. Sin, saufa, ta'ani sakinah. Saufa Qad masuk ke fi'il apa? Fi'il madi. madi Mudore. mudori Madi dan mudhari. Sin saufa masuk ke mana? Mudore Mudore. saja. Ta'ani sakinah masuk ke mana? Fi'il fi'il madi madi nomor saja. 4. Fi'il madi saja. Ya. Kalau kita contohkan nanti di fi'il madi nomor 4. Ta'ani sakinah itu yang tak pada fi'il madi nomor 4 itu. Ya. Iya. Sekarang tanda fi'il amar ada disebutkan apa tidak? Tidak. Tapi bisa diketahui nggak dari kalimat-kalimat yang disebutkan? Bisa. Bisa. Apa tanda fi'il madi? Tanda fi'il amar. Tanda fi'il amar maksudnya. Nun taukid. Nggak ada mana. Kita nggak pernah bicara nun taukid dari tadi. Dari buku Ustaz. Dilalatu Tolak. at-tolab. Apa? Dilalatu Dilalatu at-tolab. Ada tolab di dalamnya. Dan itu tidak akan dimiliki oleh isim. Isim itu nggak punya tolab itu. Mat buku. Apa buku? Ya. Huruf nggak ada. Di. Mat di. Nggak ada tolab di sana. Dilah. Gitu. Nggak ada dilah. Bukulah mat. Gitu. Nggak ada. Batulah. Nggak ada. Tapi kalau huruf, kalau fiil ada kemungkinan tolabnya. Dan hanya fiil amar. Gitu. Nah, fiil madhi nggak mungkin. Telah pergilah. Gitu. Gimana telah pergilah? Ya. Atau sedang makanlah, nggak ada itu perintah sedang makan. Yang ada cuma makanlah. Berarti tolab ini, perintah ini atau tuntutan ini hanya ada pada fi'il amar, tanda fi'il amar. Ya. Huruf apa definisinya? Ala yasbuku ma'ahu. Definisi huruf apa?
dalat ala maknan fi ghairiha. Ma Oh, iya. dalat ala maknan fi Adalah Ghairiha. ghairiha. Ya. Silakan dipahami sendiri maksudnya tadi apa. Ya. Tanda huruf apa? Tanda huruf Tidak dimasuki tanda isim dan fiil. Bukan tidak dimasuki. dimasukin. Tidak bisa dimasuki. Tidak bisa. Beda Tidak tidak bisa. dimasuki sama tidak bisa dimasuki. Tidak. Tidak bisa. Misalkan tadi kan nih udhul. Ya tadi bilang tanda fiil apa? Tanda fiil Qad, ini. sin, saufa, Qad, atau sin, sakinah, kan? saufa. Udhul ini fiil apa bukan? Fiil. Kan nggak ada qad, nggak ada sin, nggak ada saufa, nggak ada tanda sakinah. Itu tadi apa dalalat? Dalam Itu tolak nah, sekarang kita bilang doroba. Doroba itu isim fiil apa huruf? fiil. Apa tandanya? Bisa dimasuki kod. Nah, bisa Yes. dimasuki qad, sin, saufa. Jadi bukan berarti ketika tidak ada tanda dia bukan itu. Tapi konteksnya adalah bisakah dia dimasuki itu apa tidak? Kalau bisa dimasuki yang tanda-tanda tadi berarti dia isim. Nah, kalau bisa dimasuki tanda-tanda fiil berarti dia fiil. Kalau tidak bisa dimasuki tanda isim dan fiil berarti dia huruf. Huruf. Ya. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa huwa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa sawfa wa ta'ita anisi sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, sekarang konteksnya coba dibaca, dihafalkan. Ya, kalau dia paham pasti mudah ngafalnya. Al-kalamu walaupun murakabul mufidul bil wad'i. Ya, jadi konteksnya tadi yang pertama ini kita berbicara mengenai apa itu kalam. Lalu yang kedua konteksnya pembagian kalimat. Yang ketiga tanda-tanda isim. Yang keempat tanda-tanda fiil. Yang terakhir tanda-tanda huruf. Pasti mudah ngafalnya. Paling ini aja yang agak repot. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Coba dites aja kalau nggak percaya. Al-kalamu Walafzul wal-lafdzul murakkabul mufidu bil bil wad'i. ya, itu menunjukkan syarat dari kalam yang 4. Waqsamuhu Alasah. Oh, salah. salah satun ismun wa fi'lun Harfun ja'a lima'nan. harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu maka isim itu diketahui dengan bil Bil khafdi khafdi Ini tanwini wa tanwini walami wa alif wal lam dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hurufil khafdi wa hiya min wa wa ila ila wal wal lam wa hurufil qasami wa hiya kesami al wawu wa wal ba'u wa ta wal fi'lu yu'rafu biqad biqad wasini wasini wa saufa wa kata wa ta'ita nisakinah wal harfu ma ma la la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. fi'li. Oke, cukup. Silakan yang mau ditanyakan dulu. Ustadz, mau nanya tapi nggak tahu ya ini. Itu kan kemarin kan diminta baca yang terjemah apa tuh kitab apa yang halaman 1 sampai 20. Nah, di situ dibilang yang dalam jurumiyah ini tidak disebutkan tanda-tanda fiil amar. Nah, tapi Ya itu tadi yang kita jelaskan tadi itu kan. tapi di terjemahannya itu dia bilang katanya fiil amar tuh bisa ditandai dengan apa ya mukhotobah sama nun taukid. Nah, nun taukid ini kan masuk ke fiil ya. Aduh, pertanyaannya Iya, gimana ya? bisa masuk ke Maksudnya, fiil. tapi dia nggak masuk ke di jurumiyahnya ya Ustadz ya maksudnya. Ya tadi aja itu masih bingung kan pembahasan kita apa gitu kan. Apalagi kalau ditambah nun taukid makin bingung lagi. Khofat aja bingung gitu kan. Nah, makanya itu ada konteksnya. Artinya gini. Kitab itu ada yang ditujukan untuk pemula, menengah sama yang lanjutan nanti. Nah, pemula itu nggak perlu tahu nun taukid itu apa gitu. Ya nggak perlu tahu dalalatul tolab itu apa, nggak perlu.
Ya, atau apalagi misalkan ya mukhotobah itu nantilah ada konteksnya kita belajar di sana. Kenapa? Karena kita baru belajar itu gitu. Nah, kenapa? Ya, ibaratnya kalau kita belajar matematika atau baru kelas 1 SD diajarkan akar kuadrat misalkan. Ya, atau sistem persamaan linear dua variabel. Ya, jadinya gimana gitu, ya. Nah, kan kalau kita SD pemahaman kita misalkan mana ya? Tadi pemahaman kita kan kalau di SD ya 3 tambah 2 sama dengan 5 gitu kan. Angka-angka aja yang bisa dijumlahkan kan. Tapi kalau setelah itu nanti apakah penjumlahan cuma angka kan nggak bisa. 2A tambah 5B sama dengan 3. Tahu nggak ini? SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel ya. A ditambah 5B sama dengan 6. Mungkin nggak mungkin. Jadi ini anggaplah 13. Nah, berapa A? Berapa B? A sama dengan Berapa? Nah, dulu. A apakah sama dengan SD bisa A tambah B berapa? A tambah B? 5, 6. Nah, kita kan nggak tahu A tambah B berapa gitu kan. Yang tahu siapa? Ya nanti yang kita belajar nanti. Sama, nun taukid itu kita nggak perlu tahu sekarang. Ya. Nun taukid itu nanti kita tahunya nanti ada nanti konteksnya nanti saat yang tepat kita harus mengetahui kapan nun taukid itu. Nah, itu bedanya kitab pemula sama kitab lanjutan. Jadi bukan berarti bukan disembunyikan ilmu ya, bukan menyembunyikan ilmu, tapi belum konteksnya kita belajar sekarang. Sama ketika anak SD diajarkan 2A tambah 5B sama dengan 13, A tambah 5B sama dengan 6. Beli somai 2 baksonya, 5 somainya 13.000. Kalau satu baksonya 5 somainya 6.000. Nah, sekarang satu somai berapa? Satu bakso berapa? Satu somai satu tahu berapa? Ketahui. Nah, repot kan? Ya udah Bang, goceng udah gitu selesai gitu kan. Ya Bangnya kan sebenarnya nggak paham matematika juga gitu kan. Dia ngasal-ngasal aja gitu. Nah, kalau paham matematika mah abangnya nggak dagang somai kan gitu. Gitu. Ya. Jadi yang di jurumiyah itu hanya pendekatannya saja yang diberikan, artinya yang patut untuk diketahui dulu saja. Nah, yang di luar itu nanti akan dipelajari pada saat yang tepat. Seperti itu. Nah, tapi sebagian kan sudah mulai kasih informasi seperti itu. Karena nanti kalau diajarkan semuanya jadi repot. Nah, kenapa di sana fiil? Kalau antum nanti kaji di kitab lain, syarah lain, kenapa tanda fiil 4, tanda isim 4 di situ? Padahal kan banyak gitu. Itu untuk menyamakan. Kalau isim 4, kasih juga lah fiil 4 biar gampang gitu. Ya sama-sama 4. Nanti supaya antum lebih mudah ngafalnya karena sama-sama 4 gitu kodenya. Coba nanti tanda isim ada 10, tanda fiil ada 3. Nanti bingung gitu. Ini 10, ini 3 nggak seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan itu makanya dibikin 4. Bagaimana caranya supaya jadi 4 di isim, 4 juga di fiil. Kalau ditambah 1 kan jadi 45, jadi nggak seimbang. Nanti antum ngafalnya pasti lupa. Tanda isim ada berapa? Berapa ya kemarin ya? Tanda fiil ada berapa? Kenapa beda? Kenapa susah ngafalnya? Karena beda. 16, 17. Tapi kalau sama-sama 4 nanti pasti ingat. Pasti lebih gampang mengingatnya. Pasti lebih lama tahan hafalannya. Kenapa? Karena ingat 4. Oh yang 4. Isim 4, fiil juga 4. Nah, paling nanti lupanya apa? Yang 4 itu apa? Itu yang lupanya. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai kita masuk lagi pembahasan. Nah, ini yang minggu depan yang agak berat nih. Kalau nggak baca ini agak repot. Mengenai i'rab dan bina, ya. Mu'rab dan mabni. Nah, ini konteks mempelajari nahwu di sini sebenarnya. Itu hanya sekedar pengantar saja tadi itu. Ya, nanti kita akan memahami apa itu rofa, nasab, khofat, jazam itu apa. Seperti itu. Okay. Demikian pertemuan kita pada pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.